야, 내가 죽인다. Pesta yayasan pun akhirnya digelar di sebuah hotel mewah di Manila. Di sini, Wan Su pun tampil dengan sangat cantik dan ditemani oleh suaminya Kim Yong Kook. Sebelum mereka masuk ke dalam ruangan pesta, asistennya memperkenalkan pengawal baru yang tidak lain adalah So Du Yong. Pak Park mengenalkan Du Yong sebagai pengawal baru dan juga mantan polisi sama seperti Pak Park. Bisa dilihat, jika kehidupan Wan Su saat ini sangat mewah dan sukses. Hal itu sangat berbanding terbalik ketika ia masih kecil. Di mana dahulu, Wan Su hanyalah anak dari seorang pramugolf. Hingga di suatu saat, ia melihat jika ibunya dipukul oleh seorang wanita yang tak lain adalah mertuanya saat ini. Dan sejak saat itu, ibunya bertekad untuk menjadikan Wan Su sebagai sosok pegolf profesional. Wan Su pun terus berlatih dengan sangat gigih. Hingga saat Wan Su remaja, ibunya pun berniat mengirim Wan Su ke Amerika untuk bertanding di sana. Di Amerika, Wan Su pun berhasil menjadi pegolf profesional hingga memenangkan perlombaan secara berturut-turut. Singkat cerita, setelah Wan Su tinggal di Amerika selama 12 tahun, ia pun kembali ke Korea. Namun, uang yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun harus hilang hanya untuk membayar hutang ibunya yang suka berjudi. Dan dari sinilah, ia memutus hubungan dengan ibunya. Selain itu, uang yang ia simpan pun ia sumbangkan. Dan dari sinilah awal mulanya Wan Su seorang pegolf profesional pun berganti menjadi malaikat amal. Di acara pesta amal tersebut, Wan Su sedikit memperkenalkan sosok suaminya dan menunjukkan keromantisan suaminya. Ia mengatakan, jika seolah-olah, suaminya baru saja membelikan dirinya sebuah kalung seharga 800 juta. Selain itu, Wan Su menunjukkan timbal balik terkait konferensi persnya, di mana tamunya, yang awalnya hanya ingin mendonasikan uangnya sebanyak 5 miliar pun menaikkan menjadi 30 miliar karena keberanian Wan Su. Uang tersebut akan Wan Su gunakan untuk membantu anak-anak dan wanita korban perang di seluruh dunia. Namun, keromantisan Wan Su dan suaminya ternyata hanya di depan media saja. Karena suami Wan Su ternyata berselingkuh dengan kerabat istrinya yang bernama Jang Tra. Di saat acara pesta, Jang Tra dan suami Wan Su diam-diam pergi dan bermesraan di ruangan yang berbeda. Dan pada saat itu putra Jang Tra menemui Wan Su dan menanyakan keberadaan ibunya, karena ia telah mengantuk. Wan Su yang telah mengetahui keberadaan Jang Tra pun pergi ke ruangan itu dan memergoki mereka yang tengah bermesraan. Wan Su yang telah mengetahui sejak lama pun dengan tenang mengatakan kepada Jang Tra, jika kelakuan mereka tidak mengenal tempat. Wan Su mengatakan, jika mereka melakukan hal itu di sini, mereka bisa saja ketahuan media. Setelah memergoki suaminya, Wan Su dengan tenang kembali memasuki pesta dan berpura-pura romantis bersama suaminya. Ternyata, perselingkuhan ini diketahui oleh ibu mertua Wan Su. Bahkan, seakan-akan ibunya setuju dengan kelakuan putranya. Hal itu ia lakukan supaya Wan Su bercerai dengan putranya. Dan ia akan menguasai yayasan yang telah didirikan oleh Wan Su. Namun Wan Su tidak akan semudah itu memberikan yayasan yang telah ia bangun dengan susah payah kepada mertuanya. Bahkan, Wan Su mengancam ibu mertuanya, jika tidak ada dirinya, maka Huain Group akan dalam bahaya. Ternyata, dahulu, Wan Su bertemu dengan Kim Yong Kook di Afrika. Mereka bertemu pada acara amal yang dilaksanakan di bawah Huain Group. Mereka berdua pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan hanya dengan 10 hari pertemuan, Yong Kook pun mantap untuk melamar Wan Su. Namun, lamaran tersebut sempat tidak disetujui oleh ibu mertuanya. Karena ia tahu, jika Wan Su adalah anak dari pramugolfnya dahulu. Bahkan, ibunya Wan Su juga suka bermain judi. Namun akhirnya, Ibu Yong Kook menerima Wan Su karena Wan Su adalah pegolf profesional dan namanya terkenal di mana-mana. Pernikahan Wan Su pun disertai syarat, yaitu, Ibu Wan Su harus tinggal di luar negeri. Dan dari sinilah, kehidupan bak neraka Wan Su pun dimulai. Di malam itu, Wan Su pun mabuk karena lelah dengan kepura-puraannya.
So Duyong yang telah memahami kepura-puraan Wan Su pun terus mengawasi Wan Su sebagai pengawal. Bahkan di malam itu, Wan Su mulai meracau dan mengajak Duyong tidur bersama. Di luar, suaminya pun menggedor pintu kamar Wan Su yang hendak meminta maaf karena merasa bersalah. Namun Pak Park mengatakan, jika Wan Su mungkin saja telah tertidur karena baru saja mabuk berat. Dan di malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Seakan-akan, hujan tengah menutupi kesedihan Wan Su. Entah apa yang telah terjadi antara Wan Su dan Duyong pada malam itu. Namun, kedatangan Duyong di Hwain Group bertujuan untuk mencari tahu pelaku pembunuh sahabatnya yang ada kaitannya dengan Hwain Group. Singkat cerita, mereka semua pun kembali ke Korea. Dan untuk pertama kalinya, Duyong memasuki istana Hwain Group. Di sini, Pak Park pun menjelaskan sistem keamanan dan cara kerja di Hwain Group. Sebenarnya, Duyong hendak menanyakan alasan Pak Park memberi uang banyak kepada bos kasino di Manila. Namun hal itu ia urungkan. Pak Park pun mengatakan, jika ia masih menyesali karena sebagai senior polisi, ia tidak bisa mengungkapkan alasan kematian sahabat Duyong pada saat itu. Ternyata, menurut rekan Duyong, terdapat rahasia besar di balik Hwain Group, di mana saat kematian Pak Kim atau ayah dari Yongkook yang memiliki rahasia besar. Pak Kim sangat mempercayai Wan Su atau menantunya. Mungkin saja, karena hal itulah, rekan Duyong dibunuh.